Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud yang kemudian mengambil alih kepemimpinan kerajaan setelah ayahnya wafat. Dikisahkan, Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang bijaksana dalam memberikan sebuah keputusan pada suatu perkara. Di samping itu, Nabi Sulaiman juga diberikan karunia untuk berdialog dengan hewan, seperti burung dan semut, sekaligus menjadikannya pasukan. Selain hewan, pasukan Nabi Sulaiman juga terdiri dari makhluk gaib seperti jin. Alhasil, Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja untuk segala makhluk. Tidak hanya manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan hewan dan makhluk gaib seperti jin untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hal ini terkandung pada surat Al-Anbiya ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Nabi Sulaiman juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang dapat menundukkan angin. Dengan angin tersebut, Nabi Sulaiman dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Hal ini diriwayatkan dalam surat Saba ayat 12 yang artinya, dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Robnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba ayat 12. Contoh-contoh yang tadi yang sudah disebutkan itu merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Selanjutnya ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari para jin, manusia, dan burung di suatu tempat. Saat memeriksa kawanan burung, Nabi Sulaiman pun melihat burung hudhud tak ada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 20-21. Tidak lama kemudian, datanglah burung hudhud langsung memberi kabar dari negeri Saba. Menurut informasi, telah dijumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar bernama Ratu Balqis. Hudhud menyebut bahwa Ratu Balqis dan pengikutnya merupakan penyembah matahari. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman tidak langsung percaya pada berita yang disampaikan. Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba. Ratu Balqis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah. Tentu saja, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman dan mengancam akan berperang melawan kerajaan Ratu Balqis jika sang ratu tidak kunjung datang. Mengetahui Ratu Balqis memenuhi permintaannya, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para pembesarnya untuk membawa istana Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup untuk membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Permintaan Nabi Sulaiman ini kemudian disambut oleh Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya.
Namun Nabi Sulaiman menginginkan yang lebih cepat. Mendengar permintaan Nabi Sulaiman, seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab dan memiliki kekuatan melebihi jin Ifrit berkata bahwa dia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Seketika, singgasana Ratu Balkis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis tiba, dia dibuat terkagum-kagum dengan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman. Peristiwa tersebut membuat sang ratu menyadari kekurangannya dan mohon maaf atas kehilafannya. Dan hal tersebut merupakan momen berserah diri Ratu Balkis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.